Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du. Sunanul Jumu'ati, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Ini merupakan hal-hal yang memang tidak wajib untuk dipenuhi, namun hukumnya sunnah saja. Tapi hendaknya dalam ibadah kita tidak menyepelekan hal-hal yang sunnah, ya. Karena hal-hal yang sunnah ini insya Allah akan menyempurnakan apa yang wajib yang kita laksanakan. Makanya ada sholat sunnah rawatib, ya, itu ada ba'diyah, ya, ini sunnahkan sholat ba'diyah karena memang dia bisa menambal, menutup hal-hal yang mungkin kurang, tidak sempurna dari ibadah fardhu yang kita laksanakan. Nah, begitu pun dalam hal sholat Jumat, ya, ada beberapa amalan sunnah yang memang ada tuntunannya, yang bagi kita hendaknya untuk dapat memenuhi hal-hal yang sunnah tersebut agar ibadah sholat Jumat kita menjadi ibadah yang sempurna. Yusannu li sholatil Jumu'ati ma ya'ti, disunnahkan untuk sholat Jumat hal-hal berikut ini. Awalan, yang pertama, al-irtisalu wat-tatayyubu wa lubsu ahsani thiyabi limayyatil jumu'ata. Yang pertama yang disunnahkan yang berkaitan dengan sholat Jumat adalah mandi, kemudian memakai wewangian dan mengenakan pakaian yang terbaik, ya. Jadi ketika kita akan sholat Jumat itu sunnah untuk mandi terlebih dulu, kemudian memakai wewangian dan mengenakan pakaian yang terbaik, ya. Nah, kadang orang sholat Jumat pakaian yang dikenakan ya tidak yang seharusnya, ya, umpamanya pakai kaos gitu kan, ya, padahal dia akan berkumpul dengan orang banyak dan akan berhadapan pada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Maka sudah selayaknya pakaiannya pakaian yang terbaik, kemudian wangi baunya, gitu ya, sehingga ketika berkumpul bersama jamaah ini tidak ada bau-bauan yang tidak sedap. Dan ini masalah kesunahan ini apa? Sunnatun indal jumhuri, menurut mayoritas ulama fikih itu memang semuanya hukumnya sunnah, ya. Di mana sandarannya? Sandarannya seperti hadis yang pernah kita baca pada beberapa pekan yang lalu. Nabi mengatakan mandi getas yaumal Jumu'ah. Barang siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandinya orang yang junub, kemudian dia berangkat menuju Jumatan, ya, ke masjid, seolah apakah nama qarraba badanatan, seakan-akan dia telah berkorban satu ekor unta, ya. Ya, berarti awalnya ya mandi dulu, gitu ya. Bukan sekedar datang lebih awal, tapi mandi dulu untuk mendapatkan pahala berkorban satu ekor unta. Dan seterusnya kan nanti datang berikutnya sampai hanya mendapatkan telur seperti yang pernah kita bahas beberapa pekan yang lalu. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih, Nabi mengatakan man atal jumu'ata minar rijali wan nisa'i falyagtasil wa man lam yatiha falaysa alaihi ghusl.
barang siapa yang akan melaksanakan sholat Jumat, baik itu laki-laki maupun perempuan, hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang tidak akan mendatangi atau melaksanakan sholat Jumat, maka dia tidak disunahkan mandi. Ya. Jadi di sini hadis Imam Baihaqi ini mempertegas hadis yang pertama, hadis riwayat Imam Abu Hurairah. Ya. Lalu sebab itu ketika kita akan Jumatan, ya mandi dulu, gitu ya, mandi dulu. Kapan waktu mandinya? Waktu muslimin fajr Jum'ati ila zawal. Waktu mandi untuk sholat Jumat itu dimulai dari fajar Jumat. Berarti ketika masuk waktu subuh di hari Jumat itu sudah disunahkan untuk mandi. Bagi yang mereka punya pekerjaan di tempat jauh dari rumah, gitu kan ya, maka dia boleh meniatkan mandi paginya itu mandi untuk Jumat. Sampai kapan? Ila zawal, sampai masuknya waktu zuhur. Ya. Wa taqribuhu min dhahabi lis-sholati afdal. Mandi dengan waktu yang berdekatan saat kepergiannya untuk sholat Jumat itu lebih utama. Ya. Kenapa alasannya lebih utama? Umpamanya Jumat sekarang jam 11.36 umpamanya. Lalu sebelum Jumat kita mandi dulu. Setelah mandi langsung berangkat. Ini yang afdol. Ya. Kenapa? Li'annau ablagu fil maksudi min intifai ra'ihatil karihati. Karena sesungguhnya mandi bersamaan dengan akan berangkatnya menuju Jumat itu lebih lebih dekat kepada maksudnya, ya, lebih dekat pada maksudnya. Minim kifairatul karihat. Apa maksudnya? Untuk menghilangkan bau yang tidak sedap, ya, bau yang bagi orang lain mungkin tidak nyaman. Nah kan kalau kita umpamanya mandi jam 11 umpamanya, kita mau berangkat itu mandi jam 11, kemudian langsung berangkat. Nah itu kan bau-bau yang ada di tubuh kita itu insya Allah udah nggak ada. Ketimbang kita mandi pada pagi hari, ya, lalu berangkat Jumat. Nah ini tujuan maksud mandi Jumat sepertinya nggak tercapai. Ya. Bisa jadi setelah aktivitas kita sejak pagi sampai siang, walaupun kita udah niat mandi Jumat pada pagi hari, itu intifaur raihah al-karihah tidak terpenuhi, ya. Ini cepat utamanya saja. Wa yustaratu 'indal malikiyyati ittisalu birrawahi ilal masjid. Sedangkan menurut ulama mazhab Malikiyah disyaratkan untuk mandi dan berangkat ke masjid itu berdekatan waktunya, tidak ada jeda, ya. Jadi kalau kata ulama Malikiyah itu syarat. Berarti kalau orang mandi untuk Jumat, kemudian dia berangkat beberapa lama setelah mandi, mandinya nggak sah, ya. Berarti mandinya mesti diulang, gitu. Ini menurut pendapat ulama Malikiyah, ya. Seberapa jedanya interval untuk jarak antara mandi dengan berangkat Jumat? Ini kalau dalam mazhab Maliki dikatakan kalau dia itu sampai seukuran makan, ya, makan di di luar masjid, gitu. Dia makan di luar masjid, nah itu berarti apa? Sudah kehilangan kesunahannya. Berarti apa? Kalau mau dapat sunnah, dia mesti ulang lagi mandinya. Kenapa? Ribut lagi karena udah batal mandinya. Fala yujzi'ul ghusla indahum qabla fajri. Maka ulama-ulama Malikiyah, ya, tidak menyatakan sah mandi Jumat sebelum fajar, ya. Wala ghairu muttasin birawat, dan juga tidak sah mandi Jumat kalau terjeda oleh waktu dengan berangkatnya dia ke masjid, ya.
Mandinya pakai niat nggak? Pakai niat, ya. Mandinya pakai niat. Jadi niat untuk mandi Jumat, ya. Niat untuk mandi sholat Jumat. Wa amma tatayyub wa lubsu ahsani thiyabi aw tajammuli, maka adapun menggunakan wewangian dan mengenakan pakaian yang terbaik itu berdasarkan hadis man igtasala yaumal jumu'ati wa massa min tibin in kana indahu wa labisa min ahsani thiyabi thumma kharaja wa alaihi al-aswari sakinah hatta ya'tiyal masjidah fayarka'u in badalahu wa lam yu'ti ahadan thumma ansata idza kharaja imamuhu hatta yusolliya karena tahu kafarat lima bainahu wa bainal jumu'ah al-ukhra. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Maksudnya pada ini, apabila seseorang mandi untuk sholat Jumat lalu dia pakai wewangian dan dia pakai pakaian yang terbaik, lalu dia berangkat dengan penuh ketenangan sampai ke masjid, lalu dia sholat sunnah, ya, sholat sunnah tahiyyatul masjid dan tidak mengganggu orang lain, maksudnya tidak melanggar orang lain. Kemudian dia mendengarkan khutbahnya si khatib sehingga dia sholat, maka apabila semua dikerjakan itu menjadi penghapus dosa di antara Jumat tersebut sampai Jumat yang lainnya, ya. Jadi lima bainah wa bainal jumu'atil ukhra. Nah itu berarti apa? Kalau itu kita penuhi gitu ya. Padahal enggak sulit-sulit amat, cuma mandi, pakai wewangian, pakai pakaian yang terbaik, kemudian segera berangkat ke masjid, lalu sholat sunat tahiyyatul masjid, mendengarkan khatib sampai melaksanakan sholat, itu Nabi katakan kafaratun lima bainah wa bainal jumu'atil ukhra. Itu menjadi penghapus dosa pada waktu di antara Jumat tersebut dan antara Jumat yang lain, ya. Jadi ya nikmat betul itu, ya. Jadi Jumat dan Jumatnya besok nih kita Jumatan melakukan semua itu tuh, ya. Maka kalau semua kita lakukan dengan baik, berarti dosa-dosa kecil kita terhapus di antara Jumat tersebut dengan Jumat yang lain. Wal mandubu lubusul abyadi yaumal jumu'ati, disunnahkan pakai pakaian yang putih di hari Jumat, ya. Sunnah itu mengenakan pakaian yang putih. Kenapa? Karena pakaian putih itu lebih merupakan pakaian yang paling utama berdasarkan hadis Rasul, ilbasus thiyabal baydha fa innaha atharu atyabu, ya. Kenakanlah pakaian yang berwarna putih, maka sesungguhnya pakaian putih tersebut lebih suci, ya, dan lebih baik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kapankanlah dengan kain putih mayat-mayat kalian, ya. Itu boleh kain kapan pakai warna lain, boleh, ya, tapi yang paling afdal kain kapan itu warna putih. Sebagaimana kita sholat yang paling afdal warna putih. Kenapa warna putih? Karena di samping alasan atharu atyab, orang lain juga nggak merasa terganggu, ya. Contoh umpamanya kita pakai pakaian warna-warni gitu, ya. Orang yang di sebelah kita, yang di belakang kita mungkin fokusnya bisa jadi ke pakaian kita karena warnanya warna yang mencolok umpamanya. Tapi kalau warna putih itu kan tidak mencolok, ya. Tidak ada kembang-kembangnya, ya, nggak ada yang lain, sehingga orang yang ada di sekitar kita itu bisa jadi lebih fokus sholatnya, ya. Nah ini mesti diamalkan, artinya apa? Walaupun sunnah, ya, kita upayakan agar ketika kita sholat Jumat hendaklah berpakaian yang putih. Tsaniyan, sunnah yang kedua, at-tabkiru lil jumu'ati masyian bisakinatin wa wiqarin wal iqtirabu minal imami. Yang kedua adalah
menyegerakan berangkat Jumat dalam kondisi berjalan kaki, bisa kinatin dengan penuh ketenangan, wawiqarin dan kewibawaan, wal iqtirabu minal imami, dan juga sunnah untuk menempatkan diri dekat imam. Ini jangan kita berangkat Jumat ya, karena kita mungkin tidak banyak pekerjaan, kita berangkat lebih awal, lalu kita memosisikan diri kita jauh gitu ya, umpamanya di sok belakang yang di sandaran gitu. Ini sunnahnya nggak begitu. Sunnahnya apa? Kita ngambil posisi dekat sama imam ya, harus dekat sama imam. Kenapa harus dekat sama imam? Karena ada satu hadis Nabi mengatakan apa? Uhdurul dzikra ya, uhdurul dzikra wadnu minal imam fa inna rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhira fil jannah wa inda quraha ya. Uhdurul dzikra ya, hadirlah kamu dalam sholat khutbah Jumat, wadnu minal imam, dan berdekatlah kepada imam. Fa inna rajula la yazalu yataba'adu, maka sungguh orang yang selalu jauh dari imam, hatta yu'akhira fil jannah ya, sehingga nanti dia itu akan dipaling belakangkan masuk surga ya, wa inda qaraha, sekalipun dia masuk surga. Jadi kata Nabi, walaupun dia masuk surga, karena ketika sholat dia selalu menjauhi imam ya, padahal ada kesempatan dekat imam, dia menjauhi imam. Nah, itu kata Nabi apa? Nanti ketika masuk surga ya belakangan ya, walaupun memang dia berhak masuk surga, tapi masuk surganya belakangan. Kenapa? Karena seringkali dia ketika sholat ya itu jauh dari imam. Makanya kemarin sebelum kita bahas itu, ketika shaf pertama ya, kita mesti memperjuangkan untuk dapat bazar pertama. Bahkan dalam satu hadis kata Pak, seperti yang kemarin, seandainya orang tahu apa yang ada dalam shaf pertama dan azan, pasti mereka kepengen walaupun hal diundi. Sayangnya ya karena memang tidak kelihatan ya pahala-pahala tersebut ya. Itu azan kalau memang dia boleh berkali-kali, orang mau azan itu. Tapi karena azan cuma satu orang, ya dialah yang berhak gitu kan ya gitu. Kalaupun mau diundi gitu ya, orang rela untuk bisa jadi muadzin walaupun harus pakai undian ya. Kenapa? Karena ada keutamaan di shaf pertama dan pada azan. Nah, di sini Nabi mempertegas ya bahwa kita ini hendaklah berdekatan dengan imam. Maka orang yang selalu menjauhi imam ya, nanti ketika dia masuk surga itu ya belakangan ya. Kemudian berangkat Jumat jalan kaki ya. Bukan naik motor, bukan naik mobil gitu ya, jalan kaki ya. Walaupun Prof. Wahbah mengatakan wa yajuzu rukubu li udhrin bil dhahab wal iyadi ya, kalau ada udzur ya nggak apa-apa naik motor, naik mobil nggak apa-apa kalau ada udzur. Tapi kalau nggak ada udzur, lebih bagus jalan kaki ya. Jadi kalau saya dari Al-Muharram ke Al-Muharram jalan kaki ya, karena memang mungkin ya ada udzur terlalu jauh gitu ya. Nah, mulai besok tuh isi nih shaf awal gitu ya. Iya, datang Jumat jangan ada di belakang senderan gitu. Datang di awal, kenapa? Dekat sama imam. Kemudian apa? Wal istighfaru bi tariqihi bi qiraatin aw dzikrin, dan menyibukkan diri ketika berjalan menuju masjid untuk Jumat membaca Al-Qur'an dan berzikir. Ya, jadi banyakin tuh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau baca Quran, apa yang kita baca dah ya. Mau surah apapun silakan.
Kenapa? Nabi mengatakan dalam sabdanya, innal malaikata tusolli ala ahadikum madama fi majlisi. Ya, sesungguhnya para malaikat tusolli ala ahadikum, bersolawat kepada salah seorang di antaramu, maksudnya memohon ampun ya untuk orang yang salah seorang antaramu, madama fi majlisi, selama dia berada di majelisnya. Ya, gitu. Jadi kita biar banyak berzikir. Ya. Kemudian yang ketiga, tanzikul jasadi wa tahsinul hayati qabla sholati, membersihkan badan dan menata diri sebelum sholat. Bagaimana caranya? Bitaqlimil azfari, dengan memotong kuku. Ya, termasuk perempuan. Perempuan ini juga sama, ya, disunahkan untuk motong kuku pada hari Jumat. Wa qassis syaribi, dan memotong kumis. Wa nudil ibti, dan mencabut bulu ketiak. Wa halqil anati, dan mencukur bulu kemaluan. Dan yang lainnya kaidah raihatil karihati bisiwaki, seperti menghilangkan bau tidak sedap pada mulut dengan siwak, ya, dan berbagai jenis bebauan yang ada dalam tubuh, ya, itu memang disunahkan untuk melakukannya. Sedangkan imam wa yusanul imami ayyazida fi husnil hayati, itu imam disunahkan menambah penataan dirinya, ya. Kenapa? Menggunakan imamah dan menggunakan sorban. Ya, imam itu pakai apa? Ngelis, kalau anggota bilang ngelis tuh. Jadi pakai di packingnya tuh pakai imamah. Ya, kemudian pakai apa? Pakai sorban. Gitu. Ya. Nah, kata dia yang kedua, maaf tertinggal sedikit, berkaitan dengan datang lebih awal itu hanya bagi makmum. Ya. Bagi makmum itu disunahkan datang Jumat lebih awal. Bagi imam tidak disunahkan. Bahkan bagi imam disunahkan datang belakangan. Ya, imam itu disunahkan datangnya belakangan. Karena dalam satu riwayat, kalau imam udah datang masuk ke sini, berarti yang lain sudah kehilangan fadilah. Ya. Makanya imam datangnya belakangan. Maka di sebagian masjid ada imam disimpan dulu. Imam datang ditempatkan dulu di ruang khusus. Nanti menjelang Jumatan, ya, menjelang azan atau setelah azan pertama, kalau imam azan cuma dua kali, azan dua kali, itu baru imam masuk ke ruangan. Itu sunnahnya begitu. Ya. Ini kecuali imam yang mungkin dia khawatirkan dia macet, ya, maka datang lebih awal, mungkin itu nggak apa-apa, artinya nggak masalah. Tapi kalau imam yang memang bisa mencapai tempat dia bertugas itu memang bisa cepat, ya datang ke belakangan. DKM nggak usah kemudian merasa tidak nyaman gitu. Kenapa? Memang disunahkan imam atau khotib Jumat itu datangnya belakangan, ya. Yang disuruh tentuan yang makmumnya. Nah, terkait dengan yang ketiga tadi, untuk menata diri, ya, itu terkait dengan menggunting kuku. Memang di sini Prof. Wahbah mengatakan yusanu aidon yaumatul khamis. Jadi di samping hari Jumat, menggunting kuku disunahkan pada hari Kamis. Wa yaumul isnain, di hari Senin. Duna baqiyatil ayyam, sedangkan di selain hari Jumat, Kamis dan Senin itu tidak ada kesunahan untuk menggunting kuku. Ya. Nah, ini ada berdasarkan hadis riwayat dari Al-Baghawi, ya. Beliau mengatakan apa? Dari Amr bin As, ya, dari Abdullah Amr bin As. Dia mengatakan karena ya'khudhu azfarahu wa syaribahu kulla jum'atin. Nabi itu memotong kuku-kukunya dan kumisnya itu setiap hari Jumat. Gitu. Ya.
Sedangkan kalau ulama Hanafiyah mengatakan apa? Sunnahnya yang afdol menggunting rambut, ya, memotong kuku itu setelah Jumat. Ya, itu kata ulama Hanafiyah. Mereka mengatakan yang afdol itu dilakukan setelah sholat Jumat. Karena beliau menyamakan ibadah Jumat sama dengan ibadah haji. Ya, kan ibadah haji motong rambut setelah haji kan, setelah proses yang selesai motong rambut. Nah, beliau ulama-ulama Hanafiyah menganalogikan, mengkiaskan dengan itu. Maka mereka mengatakan menggunting rambut, menggunting kuku itu yang afdol setelah Jumat. Gitu. Ya, ini menurut para ulama Hanafiyah. Yang keempat, qira'atus suratil kahfi wal jumu'ati wal lailatiha, membaca surah kahfi pada siang Jumat dan malamnya. Itu sunnah, ya, baca surah al-kahfi. Karena Nabi mengatakan, ya, Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Hakim, man qara'a al-kahfa fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma baina jumu'ataini. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah akan memberikan cahaya kepadanya di antara dua Jumat. Ya, kalau yang baca lancar paling juga setengah jam selesai. Insya Allah dengan bacaan yang baik. Al-Kahfi itu, ya. Ini kita mendapatkan cahaya. Cahaya ini kan sesuatu yang bisa saya bentuknya kemudahan-kemudahan kehidupan kita di antara dua Jumat. An-Nabi yang lain mengqara surat al-kahfi bi yaumi jumati aw lailatiha wa uqiya fitnatad dajjal. Ya, barang siapa yang membaca surah al-kahfi di hari Jumat atau malam Jumat, maka dia akan terjaga dari fitnah dajjal. Ya, itu kalau orang-orang dulu nih taat banget nih. Ya, saya ingat betul tuh kalau dulu di rumah kalau malam Jumat itu surah kahfi baca. Bahkan saya ingat orang tua saya selalu mungkin ngajarin saya kali, disuruh pegang tuh Quran, dia baca ngapal gitu ya. Artinya dia hafal, beliau hafal sambil katanya tolong liatin nih, ya, bacaannya. Itu dari mulai Al-Kahfi terus sampai akhir, ya. Itu rutin setiap malam Jumat, ya. Dan ada mengatakan membaca di siang hari itu lebih ditekankan, lebih utama katanya di siang hari. Kenapa? Karena nanti kiamat itu datangnya hari Jumat, ya. Maka yang bagus kalau dibaca hari Jumat siangnya, ya. Tuh. Khamisan yang kelima, al-iktsar min ad-du'a wa yaumiha wa lailatiha, ya, memperbanyak berdoa di hari Jumat siang dan malamnya, ya. Jadi itu sunnah memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, sebab apa yang kita minta pada waktu-waktu tertentu itu memang diijabah. Ada yang mengatakan waktu ijabah adalah ketika habis asar. Ada yang mengatakan waktu ijabah di saat khotib duduk antara dua khutbah. Gitu. Ya, di situ ada waktu-waktu ijabah. Tapi memang kuat itu pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa di antara setelah sholat asar, ya, setelah sholat asar sampai maghrib itu termasuk waktu-waktu yang ijabah untuk doa di hari Jumat. Yang keenam, teman ibu-ibu, ya, buat yang laki nih semuanya ibu-ibu, ya, baca surah kahfi, ya, memperbanyak doa itu hukumnya sunnah. Yang keenam, al-iktsaru minas sholati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma wa lailataha, memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah pada siang dan malamnya, ya. Jadi memperbanyak itu sholawat di saat hari Jumat atau malam Jumat. Minimal 100 kali, ya. Sholawatnya yang bapak ibu punya apa, baca aja, ya. Mau sholawatnya sholawat nariyah, ya, mau sholawat tibil qulub, ya, mau sholawat Allahumma sholli ala Muhammad aja silakan, ya. Yang penting
pada siang atau malam Jumat kita ini diminta disunahkan memperbanyak sholawat kepada Rasul. Ya, karena seperti kita ketahui, paman sholat alaiya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu sholawat, maka Allah akan bersolawat kepada orang tersebut sebanyak 10 sholawat. Ya. Dan kalau Allah bersolawat, itu berarti Allah menurunkan rahmatnya. Ya. Yang ketujuh, yang qaul imam jahran ba'da al-fatihati fi raqatil ula al-jumu'ah wa bi tsaniyati al-munafiqun ittiba' sunnah. Ya. Imam pada sholat Jumat hendaknya disunahkan dia membaca secara jahar setelah Fatihah, yaitu surah Al-Jumu'ah pada rakaat pertama dan surah Al-Munafiqun pada rakaat yang kedua. Boleh juga kalau memang tidak hafal itu atau nggak membaca itu, sunnah untuk membaca surah Al-A'la, Sabbihis Rabbikal A'la rakaat pertama, dan Al-Ghasyiyah, Al-Ataka Hadithul Ghasyiyah. Maka imam-imam itu banyak yang kalau Jumatan bacanya Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Kenapa? Karena memang sunnahnya baca itu. Ya, kalau memang surah Jumu'ah dia nggak baca, ya, rakaat pertama, atau surah Al-Munafiqun dia nggak baca, itu tetap walaupun dia baca Al-Ghasyiyah dan dia baca Al-A'la, itu ittiba'an lis sunnah. Ya, mengikuti sunnah, karena memang ada hadis riwayat Imam Muslim yang mengatakan hal itu. Yang kedelapan, ini tugasnya Imam Al-Muharram. Qiraatu alif lam mim as-sajdah, membaca surah as-sajdah, ya, pada rakaat pertama sholat subuh setelah Fatihah. Wahal antara insan, membaca surah Al-Insan pada rakaat subuh kedua setelah Fatihah. Ya, ini memang kebiasaan Nabi. Ya, dari riwayat Ibnu Abbas dan Abu Hurairah dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholatil fajr yaumil jumu'ati alif lam mim tanzil wa hal al-insan hina min ad-dahr. Nabi itu kalau sholat subuh di hari Jumat, beliau membaca alif lam mim tanzil as-sajdah rakaat pertama dan halatal insan al-insan pada saat rakaat yang kedua. Ya. Kenapa? Nanti pada sholat Jumat itu Pak, pada surah Al-Jumu'ah di pertengahan ada bacaan tilawah, maka sujud tilawah, itu kan di pertengahan sujud tilawah, nggak pakai ruku, langsung tuh, ya, langsung sujud. Setelah baca tasbih, kemudian langsung diri melanjutkan bacaannya. Ya, mudah-mudahan ya Muharram udah nih. Ya, karena ustaznya udah pada hafal. Ya, udah hafal Quran. Kalau nggak hafal boleh nggak pegang Quran? Ya boleh aja. Ya, atau ditaruh di depan tuh, Quran yang besar. Ya, ditaruh di depan. Karena kepengen dapat sunnahnya, kepengen baca as-sajdah rakaat pertama dan Al-Insan rakaat kedua, ya silakan aja. Dan makmum nggak boleh protes. Ini imam lama banget bacanya. Ya, nggak boleh protes, kenapa? Karena itu memang warid sunnah dari Rasul. Walaupun tuh imam pada subuh Jumat dia baca surah As-Sajdah, ya, rakaat pertama, dan surah Al-Insan pada rakaat kedua, ya ikuti. Kenapa? Karena memang itu warid, ya, sunnah Rasulullah SAW. Berikutnya yang ke-9, salat arba'i raka'atin qabla Jumu'ah, salat sunnah 4 rakaat sebelum Jumat. Qabla Jumat 4 rakaat. Wa arba'un ba'daha, 4 rakaat setelah Jumat. Ya, itu berdasarkan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi Nabi itu apa? Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarka'u min qabli Jumati arba'an. Nabi itu sholat qabla Jumat 4 rakaat. Ya, itu di beberapa masjid yang saya alami begitu tuh. Mereka pakai hadis ini, jadi qobliyahnya 4 tanpa tahiyat, ya, tanpa tasyahud pertama. Tanpa tasyahud pertama langsung 1 2 3 4. 1 kali salam. Gitu ya.
Begitupun habis Jumat, ba'diyahnya 4 rakaat, 1, 2, 3, 4 langsung salam. Gitu. Ya. Berikutnya 10 qiraatul Fatihah wal Ikhlas wal Mu'awwidhatu ba'da Jumat. Setelah salat Jumat disunahkan membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas itu masing-masing 7 kali. Ya, masing-masing 7 kali. Apa faedahnya? Dalam satu hadis marfu riwayat dari Anas, apa faedahnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Ya, kalau Bapak ke daerah tuh, di daerah tuh yang kayak bukan kota di sini, itu habis Jumatan tuh mereka wiridan tuh, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, baru doa. Karena apa? Nabi katakan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu akan datang. Ya, dan akan diberikan apa? Pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi wa u'tiya minal ajri bi adadin min man amana billah wa rasulih. Di samping itu apa? Diberikan ganjaran sejumlah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Memang jarang yang kerja ini, terus terang ya. Orang habis Jumat langsung berangkat gitu ya. Jarang yang kerja ini, berangkat tercepat itu. Paling lama 10 menit. Ya. Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Selesai. Faedahnya besar, ya. Faedahnya besar sekali. Yang ke-11, yustahabu liman na'asa yaumul jumati ay yatahawwala an mawdi'ih. Disunahkan bagi orang yang ngantuk ketika sholat Jumat untuk pindah tempat. Ngantuk nih, pindah tempat. Itu sunnah. Ya, kan biasa tuh kalau Jumatan nggak tidur ya. Makanya ada yang bilang kalau orang nggak bisa tidur, susah tidur, insomnia, datang aja sholat Jumat. Ya, kita ada ungkapan kayak begitu tuh. Iya, ada plus sebenarnya. Yang berikut terakhir, ya, hendaknya ini bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan sunnah-sunnah ini dapat kita laksanakan sehingga kita dalam hal ibadah Jumat semakin sempurna ibadah kita. Demikian, ya, mungkin ada yang ingin, ya silakan Pak Haji. Assalamualaikum. Misalnya di poin nomor 9. Dalam para rakaat ini bisa kayak cuma 2 rakaat, kemudian ini sebelumnya 2 rakaat. Iya. Boleh ya? Boleh aja. Ini bebas. Iya, bebas. Memang di sini kan kalau di sini ada tadi nggak baca tadi wa kullu sunnah ba'da Jumat rakaatani. Ya, paling sedikit 2 rakaat. Jadi boleh 2, boleh 4. Gitu ya. Boleh 2, boleh 4 gitu. Ya. Silakan. Ya, kalau tidak ada kita nggak tutup ya. Pagi pada malam hari ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya dapat kita laksanakan, bil khusus saya pribadi, sehingga sunnah-sunnah untuk pelaksanaan sholat Jumat dapat kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf bila ada yang tidak sempurna yang saya sampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.